Bedanya dagang sama bisnis itu apa? Oke, guys, gue pengen ngasih tahu ke kalian bedanya dagang sama sama bisnis itu apa sih? Sebenarnya simpel. Bedanya dagang sama bisnis itu, kalau dagang, kalau dagang nih, kalau dagang, lu cuma beli sebuah produk, terus abis itu harganya lu tinggiin sedikit, lu jual lagi, dan lu belanja lagi, harganya naikin lagi untuk mendapat margin gitu, terus lu jual lagi ke orang. Nah, proses itu namanya dagang. Nah, kalau dagang prosesnya tuh kira-kira kayak gini, gue tunjukin di sini ya. Dagang prosesnya itu tadi yang gue bilang, lu nyari produk, terus ke naikin harga, terus habis itu lu jual lagi, lu sell. Nah, ini terus siklusnya akan begini terus sampai ke sini lagi, dan ini akan berulang gitu. Nah, kalau misalkan bentar. Kalau misalkan lu mau bisnis itu lebih complicated. Dagang itu adalah salah satu kegiatan dari bisnis. Nah, bisnis itu gua kasih tahu kerangkanya ya, prosesnya gitu. Jadi lu tahu, oh ini beli produk, lu naikin harga, jual, terus balik lagi. Nah, itu siklusnya. Kalau bisnis enggak. Jadi bisnis kayak gini. Pertama, adanya sebelum lu nentuin produk, lu harus riset pasar dulu. Siapa market lu, segala macam kayak gitu. Siapa market lu, terus potensinya gimana, prospeknya bagus atau enggak, kayak gitu. Terus habis lu tahu riset dan data-datanya udah dapat, lu edukasi masuk sini. Edukasi. Belum ngomongin produk. Edukasi dulu. Nah, kalau misalnya udah diedukasi, mereka tuh lebih kayak misalkan lu contohnya jual pupuk tanaman. Nah, misalkan pupuk tanaman yang dia nih ramah buat si pohon, biar pohonnya itu nggak gampang busuk, atau misalkan naruhnya kebanyakan tuh dia langsung panasan terus akhirnya jadi busuk gitu. Nah, lu nyediain kompos itu. Nah, lu edukasinya gini, misalkan cara menyuburkan tanah dalam waktu 3 hari dengan cara media tanaman diganti gini segala macam. Nah, lu bikin edukasi misalkan kayak gitu. Itu edukasinya lu post misalkan di Instagram, terus misalkan kalau misalkan lu punya komunitas di Facebook atau di mana, itu juga lu post di situ. Nah, member lu yang baca, habis itu setelahnya baru lu selling tentang produk lu apa gitu. Produk lu misalnya tadi kompos tanaman, gitu. Ini edukasinya kayak gini. Terus sebelum riset, edukasi, dapat ini, lu udah jual, dapat duit kan. Nah, orang yang beli ini, si customer itu nggak dilepas, nggak kayak orang dagang kan, oh ya kalau kita beli satu produk terus orangnya nggak tahu kemana gitu kan. Nah, customer yang dalam bisnis biasanya harusnya gitu ya, kalau misalnya bisnis itu mau long term, dia di-keep, customer ini di-keep. Nah, di-keepnya kemana? Ke funnel. Nah, funnel ini ada lagi, dia tuh modelannya, kerangkanya lagi tuh kayak corong. Tapi sebelum ke sana itu bakal gue bikin
gue bikin videonya di next video gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu soal masalah funnel, boleh komen di kolom komentar di bawah. Udah masuk ke funnel, nanti di sini tuh ibaratnya funnel ini kayak kolam ikan. Nah, funnel tuh sebenarnya kayak kolam ikan. Kalau misalnya di dunia marketing itu biasanya funnel itu ada nama lainnya, kayak contohnya kayak phishing marketing. Nah, phishing marketing ini digunakan sama pebisnis biasanya untuk menampung customer di sini semua, menampung database. Jadi kalian nggak perlu repot-repot iklan, kalian nggak perlu repot-repot iklan lagi untuk dapat customer. Kalian udah punya customer kalian gitu. Nah, intinya bisnis itu lebih kompleks. Jadi ada step by stepnya, ada prosedurnya, ada pencapaiannya, ada goalnya, ada sistemnya, ada strukturnya, ada peraturannya, ada terms and conditionnya gitu, ada macam-macam gitu. Jadi itu semua dilakukan supaya bisnis yang kita punya itu bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk bisnis kita. Jadi bisa dibilang uang yang bekerja untuk kita, bukannya kita yang bekerja untuk uang, kayak gitu. Kenapa kita buat bisnis bukan dagang gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih punya, gue punya bisnis, misalkan jualan kitab, misalkan jualan buku, ya udah berarti jualan doang. Lu beli buku terus lagi naikin dikit lu jual lagi gitu terus, itu namanya dagang, bukan bisnis. Bisnis itu punya database, punya website, punya segala macamnya gitu, punya riset, punya data, kayak gitu. Itu bisnis. Kalau misalnya sekedar ngikutin hit and run gitu ya, ngikutin tren, jualan nih misalkan ada lightstick BTS gitu kan, sekarang lagi rame gitu, lightstick BTS nih harganya 160.000 dengan modal cuma 50.000 doang misalkan, kayak gitu. Dijual, laku, tren itu habis, ya udah nggak laku gitu. Terus akhirnya lu ganti lagi produknya. Nah, itu bukan bisnis. itu namanya jualan iseng-iseng kalau menurut gua. Bukan bisnis. Itu bisa di scale up gitu. Jadi suatu usaha yang berfokus sama brand, udah punya namanya apa segala macamnya, udah punya namanya, struktural dan segala macamnya, manajemen, kita menganggap itu udah punya, itu di kembangin, bisa berkembang, bisa berkembang, bisa besar gitu. Jadi mungkin bisa punya office-nya sendiri, misalkan kalau misalkan punya perusahaan minuman gitu ya, minumannya dia ada di lapangan, tapi yang ngurus masalah marketing apa segala macam, sales, manajemen, strategi marketing, sales, terus segala macamnya, kanvas bisnis apa segala macamnya, penjualan, finance, HRD apa segala macam, itu ada di belakang stand itu. Dalam artian dia ini punya perusahaan gitu. Jadi ada strukturnya gitu. Jadi kalau misalnya mau buat yang kayak gitu, ya agak sedikit lebih menantang sih, karena perlu banyak-banyak belajar, perlu banyak-banyak nyoba, perlu banyak-banyak ya nggak takut lah gitu, nggak takut rugi gitu intinya kalau mau mulai bisnis. Kalau dagang sih jujur aja nggak sesakit nggak seberdarah-darah bikin bisnis ya gitu ya, karena kita pun punya tim. Sekalipun kita punya tim, kalau dia nggak kompeten, kalau dia nggak sesuai dengan kriteria bisnis, kriteria perusahaan kita misalkan gitu, itu ya nggak bakal nolong, yang ada ngerugiin bisa gitu. Tim itu kan harusnya kan sama-sama kita mendayung perahu untuk mencapai satu tujuan gitu. Tapi kebanyakan orang yang nggak bisa untuk nge-hire, ya ujung-ujungnya bukan yang mencapai tujuan malah tenggelam perahunya, kayak gitu. Ya gitu aja. Oke, gue harap video ini bisa membantu kalian yang baru mau tahu tentang bisnis, dan baru mau terjun ke dalamnya gitu, dan baru mau belajar tentang bisnis. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan komen di bawah aja. Thank you.